Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak menjawab semuanya ya, tapi semoga dijawab karena ucapan salam itu wajib dijawab. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap maya kembali. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya Alhamdulillah baik, Bu. keadaan sehat dan tetap semangat ya, meskipun di rumah aja, tetap kalian harus melaksanakan kewajiban kalian sebagai peserta didik untuk tetap belajar dan menjaga imun kalian ya. Jangan lupa untuk selalu teratur, makan, olahraga, dan sebagainya. Baik, untuk mengawali pembelajaran siang ini, kita baca doa dulu atau bisa dipimpin oleh salah satu dari kalian atau oleh KM-nya saja ya. Silakan Kak Imam untuk memimpin. Terima kasih Kak Imam sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini mendapat keberkahan. Amin. Baiklah, saya lihat di sini sudah join semuanya ya. Ada 10 orang. Alhamdulillah, dan saya lihat ini wajahnya berseri-seri ya. Semangat kayaknya mau menerima pembelajaran dari Ibu. Nah, selain itu kehadiran Ibu sudah simpan gitu ya link GCOM-nya di Google Classroom. Sudah dicek belum? Oke, alhamdulillah absen 10 IPA 1. Udah. Terima kasih untuk yang sudah absen. Berarti itu kamu menandakan disiplin dalam pembelajaran Ibu. Siap alat tulis di samping kalian? Ya. Ini coba sebelum kita belajar nih, kita lihat dulu. Ibu akan memperlihatkan foto tokoh nasional. Tapi di sini ada kata-kata Indonesia disebut negara agraris. Coba ada yang udah pernah dengar nggak kata-kata ini? Berarti dengan tanaman Bu kali ya? Pertanian, Bu. Pertanian. Udah ada ya gambarnya, di sini ada sawah. Pertanian gitu ya. Sawah. Iya. Berarti gimana tuh Indonesia itu gimana ya? Kenapa agraris? Banyak sawah, Bu. Banyak sawah. Oke. Betul ya. Kalau banyak sawah berarti penduduknya itu memanfaatkan sawahnya berarti ya bermata pencaharian sebagai atau di sektor pertanian. Nah, namun ya sekarang nih lahan pertanian itu terus ya sama gedung-gedung, terus apa lagi? Perumahan, Bu, perumahan. Tapi kebutuhan makan kita atau kebutuhan pangan kita kan semakin meningkat ya, penduduknya semakin banyak. Nah, coba berarti kita harus berpikir kreatif gitu. Caranya di masa depan nanti kita udah punya cucu, udah punya cicit gitu ya. Masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi kan kita bisa beli dari negara lain, Bu. Nah, itu dia. Makan. Iya, nah itu kan suatu hal yang kurang bagus gitu ya. Kita punya lahan tapi malah impor ke negara lain. Sebaiknya kita jangan impor gitu karena harus mengeksploitasi sumber daya yang ada di Indonesia. Nah, sebagai apresiasi kita coba lihat nih ada tokoh nasional. Ada yang tahu nggak ini siapa ya pegang tadi? Ini adalah Menteri Pertanian yang periode yang lalu gitu ya. Ternyata Bapak ini tuh mendapat penghargaan sebagai tokoh modernisasi pertanian rakyat. Ternyata pada periode itu impor beras bisa ditekan gitu, jadi tidak ada impor beras. Makanya semoga ini menjadi inspirasi biar kita lebih giat lagi belajar, termotivasi. Mungkin ada yang cita-citanya dalam sektor pertanian kan tidak hanya jadi petani aja ya, tapi bisa menciptakan teknologi pertanian. Masih ingat nggak ini yang udah kamu pelajari waktu SMP? Sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang masih ingat nggak? Nah, metodenya apa aja coba kira-kira? Ada apa aja metodenya yang dipakai untuk menyelesaikan SPLDV? Substitusi, Bu. Eliminasi. Ingat ya. Grafik. Nah, untuk meyakinkan, coba Ibu kasih tulis di sini ada di Kahoot
ID. Nah, silakan kamu masuk ke sini ya. Nah, ini ya, 26. Udah nggak sabar nih, Bu. 5. Silakan di-input pinnya. Nah, pilih benar atau salah. Nih, ternyata semuanya menjawab salah gitu. Karena apa? Kenapa salah coba? Pernyataan tersebut kenapa salah? Kalau Yang menghilangkan kan eliminasi, Bu. Oh iya betul ya, ternyata untuk menghilangkan itu disebutnya eliminasi. Kalau substitusi itu apa? Mengganti, Bu. Ganti Nah, ya, Bu. betul. Atau memasukkan. Nih, ada pertanyaan yang kedua. Nih, coba. Peringkatnya yang pertama itu siapa? Oh, Kiki. Hebat. Hebat semuanya ya. Bisa menjawab tentang SPLDP. Semoga modal ini bisa kamu aplikasikan nanti di materi yang Ibu akan berikan. Terima kasih banyak semuanya atas partisipasinya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan mengambil KD dan indikator pencapaian kompetensi yang ini, yaitu 2, menyusun sistem bersama linear 3 variabel dan menyelesaikan masalah kontekstualnya dengan metode substitusi. Harapannya dengan kalian belajar hari ini bisa memahami, menyusun, kemudian menyelesaikan masalah yang ada dengan metode substitusi. Nah, di sini dalam pembelajaran ini Ibu akan menilai sikap, keterampilan dan pengetahuan kalian nanti di akhir ya. Untuk pengetahuannya Ibu sudah di Google Classroom. Oke. Nah, ini nanti kalian akan berdiskusi kelompok ya, linknya sudah ada di LKPD. Nah, Ibu menggunakan ini, ada linknya sudah kalian lihat ya. Mungkin kalau misalkan kalian buka browser, ini ada LKPD yang bisa kamu gunakan. Nanti kamu tulis kelasnya 10 IPA 1 dan seterusnya. Kemudian nah di sini kamu akan memodelkan apa yang kamu amati nanti ya. Terus ada perintahnya di sini. Kemudian presentasi nanti setelah kegiatan kelompok dan kamu kumpulkan hasil diskusinya di Classroom. Nah, coba kita perhatikan masalah ini dulu. Nah, tadi kan tentang sektor pertanian ya. Nah, coba katanya Pak Ganjar pengen coba-coba memulai bisnis di sektor pertanian dengan memanfaatkan lahan kosong di dekat rumahnya. Nah, kemudian Pak Ganjar kan masih awam, jadi belum tahu strategi apa gitu ya biar padinya tumbuh banyak, biar berkualitas gitu. Makanya dia melakukan percobaan nih, mencampur pupuk gitu ya. Mungkin kan dia berpikirnya pupuk itu bisa menyuburkan tanaman gitu. Nah, percobaannya ada pencampuran pupuk 1. Nah, ini ada ini ya, tuh karung-karungnya. Kemudian biaya yang dikeluarkan sebesar ini, yang kedua, terus yang ketiga. Kemudian, nah, kira-kira dari ketiga ini, mana yang berhasil? Oh, ternyata yang berhasil itu campuran yang ketiga, tapi untuk yang musim yang depan gitu ya, dia harus mempersiapkan dananya, kira-kira harus ada berapa ya dana yang dipersiapkan untuk musim yang akan mendatang biar berhasil lagi. Nah, ini kan belum tahu ya berapa harga masing-masing pupuk tersebut gitu ya, biar persiapkan si Bapak Ganjarnya. Coba nanti kamu amati masalah itu, nah sebutkan 3 informasi yang kalian ketahui dari masalah tersebut. Nah, kamu bisa tuliskan di LKPD ya nanti. Kemudian ini untuk kelompoknya, Ibu sudah bagi. Nah, kelompoknya ada 4. Nah, di Google Classroom juga Ibu sudah menyediakan forum diskusinya. Jadi, kamu bisa diskusi di Google Classroom saja ya, biar efektif gitu. Kan berkelompok. Nah, kamu masuk ke Google Classroom-nya, di sana Ibu sudah sediakan forum diskusinya. Kamu jawab setiap masalah yang ada di LKPD. Di situ kamu diminta menyusun model matematika, kemudian menyelesaikannya seperti apa dengan cara metode substitusi. Coba Ibu kelompok 1 udah sampai mana progresnya?
Coba presentasi kelompok. Nah, karena di sini Ibu juga akan menilai ya keterampilan presentasi kalian. Di sini saya mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami terkait LKPD Bu tentang metode substitusi. Nah, di sini kami memisahkan dulu pupuk urea ini dengan variabel X, kemudian pupuk SS dengan variabel Y, TSP dengan variabel Z, Bu. Nah, setelah itu didapatkan Bu persamaan pertama ini ada isinya Bu 1, tapi biasanya kan koefisien 1 itu tidak ditulis ya Bu ya. Jadi X plus 2Y plus 1Z di sini. Kalau mau ditulis paling nanti di sini 1 Bu. Itu hasil sama dengan 42.500 sebagai persamaan 1. Kemudian yang kedua ini salah satu persamaan yang akan disederhanakan. Nah, kami memilih persamaan ke 1 Bu. Nah, ini kami buat menjadi fungsi X sama dengan Bu. X sama dengan 42.500 dikurangi 2Y dikurangi 1Z. Mana lagi ya Bu? Yang lain coba perhatikan ya, jangan kemana-mana. Awas, harus perhatikan presentasi kelompok ini. X-nya Bu 13.000, ini untuk pupuk urea 13.000, pupuk SS 10.000, kemudian pupuk TSP-nya 9.500. Nah, coba dari kelompok yang lain ini sama nggak atau ada jawaban yang lain yang berbeda atau sama semua? Sama Bu. Oke, hasil akhirnya sama ya. Ternyata pupuk urea 13.000, pupuk 10.000, pupuk TSP 9.500. Jadi nanti mungkin Pak Ganjar bisa mengira-ngira gitu ya, mau berapa karung berarti tinggal dikali harga masing-masing pupuknya. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Hebat-hebat ya semuanya bisa menyelesaikan permasalahan Bapak Ganjar ya. Jadi kita setidaknya memberikan solusi untuk Pak Ganjar ini. Bagaimana itu bentuk umum dari SPLTV? Kan bedanya kalau SPLDV itu ada 2 variabel, kalau SPLTV 3 variabel ya. Berarti ada variabel X, Y, dan Z. Jadi kemudian langkah menggunakan metode substitusi ternyata kalau dirangkum itu 3 langkah padahal tadi banyak sekali ya. Nah, itu berulang gitu ya langkah-langkah tersebut dilakukannya. Yang individualnya dikerjakan, kumpulkan hasil diskusi tadi. Jadi tetap ya setiap orang kamu harus mengumpulkan sebagai bukti kamu itu udah melakukan diskusi. Kemudian kerjakan tes evaluasinya yang sudah Ibu lampirkan di Google Classroom. Nah, setelah itu kamu atau setelah beres semua tugas yang ini ya harus semangat tuh. Materi selanjutnya yaitu untuk minggu depan menggunakan metode eliminasi untuk menentukan HP dari SPLTV. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses di masa depan dan bisa menjadi kebanggaan negara kita semua. Kita ya. Amin, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.